Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Nurul Umi, NIM 1914273, mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Perbankan Syariah B, semester 6. Video ini bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Arbitrase Syariah dengan dosen pengampu Dr. Syaiful Bahri, SAG MM. Sesuai dengan judulnya dalam video ini, saya akan membahas tentang apa itu arbitrase dan dasar hukumnya, lalu tentang apa itu arbitrase syariah dan dasar hukumnya, serta perbedaan antara arbitrase dengan arbitrase syariah. Pembahasan pertama yaitu pengertian arbitrase. Arbitrase berasal dari kata arbitrase bahasa Latin, arbitrage bahasa Belanda, dan arbitration bahasa Inggris, yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau perdamaian oleh arbiter atau wasit. Arbiter atau wasit sendiri adalah orang yang bukan hakim, bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara menurut tata cara arbitrase. Arbitrase ini mirip dengan pengadilan karena prosedur caranya seperti sidang pengadilan, sehingga disebut pula quasi judicial atau semi pengadilan. Arbitrase bertindak laksana hakim pengadilan yang berwenang secara aktif memeriksa perkara, memimpin persidangan, hingga membuat putusan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau di luar lembaga litigasi yang diadakan oleh para pihak yang bersengketa atas dasar perjanjian yang telah mereka adakan sebelumnya atau sesudahnya terjadi sengketa. Para pemutus atau arbiter dipilih dan ditentukan oleh para pihak dengan tugas menyelesaikan persengketaan yang terjadi antara mereka. Meskipun mirip dengan litigasi di pengadilan, arbitrase memiliki beberapa keunggulan. Antara lain, para pihak dapat memilih arbiter sendiri dan memilih peraturan-peraturan atau prosedur arbitrase. Arbitrase tentu saja memiliki dasar hukum yang kuat, di mana dasar hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Menurut pasal 3 Undang-Undang 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa yang memiliki klausula arbitrase. Tetapi, putusan arbitrase dinyatakan sebagai putusan yang telah berkekuatan hukum, tetap, dan dapat langsung dimintakan eksekusi kepada pengadilan negeri, yaitu disesuai dengan pasal 60 nomor 66 Undang-Undang nomor 30 tahun 1999. Selanjutnya tentang arbitrase syariah. Arbitrase syariah atau disebut juga dengan tahkim dapat diartikan sebagai suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih di luar pengadilan untuk mengedepankan prinsip perdamaian dan sukarela terhadap suatu persoalan hukum sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Orang yang menyelesaikannya disebut dengan hakam. Dalam kajian fikih terdapat kesamaan antara hakam dan arbiter dengan bertolak dari persamaan dan bentuk kewenangannya. Untuk dasar hukum arbitrase syariah terdapat dalam surat An-Nisa ayat 35. Ayat ini dipahami sebagai pemberian peluang dari Allah untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu seperti sengketa suami istri untuk diselesaikan secara kekeluargaan, tidak mesti diangkat ke pengadilan. Selanjutnya, perbedaan antara arbitrase dan arbitrase syariah dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Dapat dilihat dalam tabel ini yang merupakan perbedaan antara prosedur arbitrase dengan arbitrase syariah. Dalam prosedur arbitrase,
penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus disepakati oleh kedua belah pihak terlebih dahulu. Yang kedua, pendaftaran dan permohonan arbitrase dilakukan secara tertulis dan memuat lengkap informasi. Ketiga, penunjukan arbiter pemohon dan termohon dapat memiliki kesepakatan dalam memilih arbiter yang diinginkan. Keempat, tanggapan termohon dan tuntutan balik atau rekonversi. Termohon memiliki waktu 30 hari untuk memberikan jawaban dan melampirkan data atau bukti lain untuk mengajukan tuntutan balik. Yang kelima, sidang pemeriksaan dilakukan secara tertutup, harus dibuat secara tertulis dan mendengar keterangan dari para pihak. Dalam prosedur arbitrase, yang pertama, pendaftaran dan permohonan arbitrase syariah para pihak oleh Sekretaris Basarnas. Yang kedua, pemeriksaan atas sengketa arbitrase harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk. Jika diperlukan, maka jangka waktu itu dapat diperpanjang. Yang ketiga, kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikat baik serta wajib didaftarkan paling lama 30 hari sejak pendaftaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.